Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal yang ditugaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang stoikiometri reaksi. Soalnya ada 4 nomor soal ya. Yang pertama, etanol sebanyak 9,2 gram dibakar. Yang A, tentukan volume gas oksigen yang diperlukan untuk membakar pada keadaan standar. B, massa gas CO2 yang dihasilkan. C, jumlah molekul H2O yang dihasilkan. Oke. Diketahui ini sudah setara ya. Diketahui etanolnya 9,2 gram. Yang pertama ditanyakan volume gas CO2, kemudian massa CO2 dan jumlah molekul H2O. Oke. Untuk mencari yang ditanyakan ya, volume O2, massa CO2 dan jumlah molekul air itu diperlukan mol semuanya ya. Berarti kita harus mencari mol masing-masing zat ini. Yang diketahui massa etanol, kita rubah dulu. Etanol menjadi massa etanol jadi mol sama dengan massa per massa molar 9,2 gram. Massa molar etanol itu hitung C2H5, C itu 12, H itu 1, O itu 16 ya. Kalikan seperti biasa sama dengan 46. Berarti bagi 46 gram per mol sama dengan 0,2 mol. Oke, 0,2 mol ini adalah mol etanol. Berarti belum bisa digunakan untuk mencari volume oksigen. Jadi kita cari volume oksigen dan yang lainnya berdasarkan perbandingan koefisien. Berarti yang ini, lihat, yang ditanyakan O2. Berarti kita gunakan sebagai pembilang di atas koefisiennya. Berarti 3/1 ya, karena molnya yang diketahui etanol dengan koefisien 1. 3/1 dikali mol yang diketahui 0,2, 0,6 mol. Kemudian CO2 2/1 kali 0,2 sama dengan 0,4. Yang ini sama 3/1 kali 0,2 sama dengan 0,6 mol. Oke, sekarang mol semuanya sudah diketahui, tinggal cari yang ditanyakan. A, volume O2. Rumusnya, karena yang ditanyakan volume gas, berarti Pi gas atau volume gas O2 sama dengan mol kali Vm. Volume molar gas sama dengan molnya 0,6. Yang ini, volume molar pada keadaan standar itu 22,4 liter per mol. Hasilnya adalah 13,44 liter. B, yang ditanyakan massa CO2. Rumusnya, rumus massa itu mol kali massa molar. Nah, berarti molnya mol CO2 yang ini ya, 0,4 kali massa molar CO2 itu 12, 16, kalikan 2, 16-nya ya, 44. Berarti kali 44 gram per mol dengan 17,6 gram. Nomor C, yang ditanyakan jumlah molekul H2O. Berarti JP atau jumlah partikel. Rumusnya mol kali bilangan Avogadro. Molnya mol air ya, karena yang ditanyakan adalah jumlah molekul air. Tinggal kalikan 3,612 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Kemudian nomor 2. Nomor 2 ini yang ditanyakan adalah massa amonia atau NH3 dan gas karbon dioksida dalam satuan kilogram yang diperlukan untuk membuat 6 kintal urea. Ya, urea itu CONH 22 kali. Oke, ini diketahui 6 kintal. 6 kintal itu kita rubah dulu ke kilogram ya. 6 kintal itu 600 kg karena 1 kintal itu 100 kg. Yang ditanyakan adalah berapa kilogram NH3 dan berapa kilogram CO2 supaya amonianya ureanya 600 kg. Oke, ini udah dibahas sebelumnya, tidak sesederhana 600 supaya jadi 600 urea maka amonia dan CO2-nya 300 ya. Nah, berarti kita harus menggunakan stoikiometri reaksi, yaitu perbandingan mol sama dengan perbandingan mol yang bereaksi sama dengan perbandingan koefisien. Berarti kita cari dulu molnya dari 600 kg ini. Oke, untuk mencari mol itu rumusnya massa per massa molar.
masanya biasanya satuan gram ya. Kita rubah dulu ke gram, 1 kilogram itu 1000 gram, berarti kalau 600 kilogram berarti kali 1000 sama dengan 600.000 gram. Kita rubah ke mol sama dengan massa per massa molar sama dengan 600.000 per massa molar urea ya, C12, O16, N14, H1. Kalikan masing-masing dengan jumlah atomnya. Ya, N itu ada 2, berarti kali 2 28, sedangkan H-nya ada 4. Jadi 60, berarti dibagi 60 gram per mol. Sama dengan 600.000 dibagi 60 itu sama dengan 10.000 mol ya. Nah, kalau tidak mau dirubah ke gram, tetap kilogram, tidak apa-apa ya, ini tetap misalkan 600 kg, tapi nanti satuannya bukan mol ya, tapi kilomol. Pada akhirnya nanti harus dirubah lagi ya. Nah, sebetulnya ini kilomol, bisa kilomol, berarti kalau kilomol itu 600 bagi 60 sama dengan 10 kilomol ya. Tapi biasanya mol ya, saya rubah saja ke mol. Kemudian karena mol urea sudah diketahui, kita cari mol NH3 dan mol CO2 berdasarkan perbandingan koefisien. Oke, supaya mudah, angka 10.000 ini kita rubah ke pangkat ya, 10 pangkat 4 mol. Oke, kita cari NH3-nya. Perbandingannya 2 berbanding 1 ya, berarti ini tinggal kali 2 saja atau 2 per 1 ya, kali 10 pangkat 4. 2 per 1, 2 kali 10 pangkat 4, berarti 2 kali 10 pangkat 4 mol. Sedangkan yang ini sama koefisiennya ya, berarti molnya juga akan sama. Atau 1 per 1 kali 10 pangkat 4 sama dengan 10 pangkat 4 mol. Oke, sekarang molnya sudah diketahui ya, kita cari massa NH3 yang ditanyakan di soal. Massa NH3 sama dengan mol kali massa molar. Molnya yang ini mol NH3 ya, yaitu 2 kali 10 pangkat 4 atau 20.000 mol ya. Artinya ini 20.000 mol kali massa molar NH3 itu N-nya 14, H-nya 1. 14 kali 1, 1 kali 3 jadi 17 ya. Berarti kali 17 gram per mol. Sama dengan 2 kali 17 itu 30. 2 kali 17 itu 34 kali 10 pangkat 4 gram. Karena di sini yang diminta satuannya kilogram, maka kita rubah lagi gram menjadi kilogram. Ya, sebetulnya kalau mau mudah, ini tadi ya, kalau ini tidak dirubah ke gram berarti 600 per 60 itu 10 kilomol ya. Jadi istilahnya kilomol. Nah, berarti ini kalau kali 10 berarti kali 2 20 kilomol ya, tinggal 20 saja kali 17 ya, itu 340 kg langsung ya. Tapi kalau ke gram dulu, ini nanti harus dirubah lagi ke kilogram. Gram dirubah ke kilogram dibagi 1000. Kalau dibagi 1000 ya, nolnya berkurang sebanyak 3 ya, berarti ini tinggal 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu 10 kali 34 yaitu 340 kg. Kemudian mol CO2 sama dengan rumusnya sama, molnya mol CO2 10.000 atau 10 pangkat 4 dikali massa molar CO2 itu 44 ya, dari sini udah biasa. Kali 44 gram per mol sama dengan 44 kali 10 pangkat 4 gram. Kemudian bagi 1000 lagi ya. Berarti ini tinggal 10 ya. Supaya jadi kilogram. Jadi 440 kilogram. Nah, jadi untuk membuat urea sebanyak 6 kintal atau 600 kg itu diperlukan amoniaknya 340 kg ditambah 440 kg. Nah, 340 tambah 440 itu adalah 780. Nah, kenapa tidak 600 hasilnya, tapi 780? Jawabannya, karena hasilnya bukan hanya urea, tapi ada juga air atau H2O. Ya, untuk membuktikannya, kita cari massa airnya saja ya.
Kita cari mol air. Dulu mol air itu 10 pangkat 4 mol ya, karena sama perbandingan koefisiennya dengan urea dan CO2 sama ini ya, berarti 1/1. Oke. Kemudian cari massa air, mol kali massa molar, molnya yang ini 10 pangkat 4, massa molar air itu 18 ya. 10 pangkat 4 kali 18 kali 10 pangkat 4 gram. Kemudian kalau dirubah ke kilogram bagi 1000, ini kalau dibagi 1000 berarti tinggal 10 kali 18 itu 180 kg. Oke, kita jumlahkan. 180 kg, nah tambah ini 600 kg tadi ya. 600 kg tambah 180 itu 780. Nah, sama dengan ini 780 kg. Ya, jadi berlaku hukum kekekalan massa ya. Berikutnya nomor 3 ya. Logam magnesium dengan massa 3 gram direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 2 molar dengan reaksi. Ini reaksinya belum setara ya. A yang ditanyakan reaksi pembatas, B massa zat yang bersisa, C volume gas hidrogen yang dihasilkan. Oke. Kita setarakan dulu karena belum setara ya. Nah, H biasanya disetarakan terakhir. Kita setarakan dulu Mg di kiri 1, di kanan 1, udah sama. Cl di kiri 1, di kanan 2. Nah, berarti ini tinggal dikali 2, H-nya 2. Nah, ini udah setara ya. Nah, diketahui magnesiumnya 3 gram. Kemudian HCl-nya dalam bentuk larutan sebanyak 100 ml dengan konsentrasi 2 molar. Oke. Ini diketahui masanya magnesium dan HCl atau asam klorida diketahui volume dan molaritasnya. Dua-duanya bisa dirubah ke mol. Nah, berarti ini konsepnya adalah reaksi pembatas ya. Kenapa? Karena yang diketahuinya adalah semua reaksi diketahui yang bisa dirubah ke mol. Kita rubah dulu ke mol. Oke. Untuk mencari mol Mg dari massa berarti sama dengan massa per massa molar ya. Massanya 3 gram. Nah, massa molar Mg kita gunakan ARMG ya. Diketahui ARMG itu 24 gram per mol. Sama dengan 3/24 itu 0,125 mol. Oke, sekarang kita cari mol HCl. Nah, karena mol HCl yang diketahuinya adalah volume dan molaritas, maka mencari molnya ya dari volume, larutan, dan molaritas, yaitu rumusnya M kali V. M-nya adalah 2 molar. Molar itu kalau dirubah mol per liter dikali volume larutan dalam satuan liter. Berarti 100 ml harus dirubah ke liter bagi 1000 sama dengan 0,1 liter. Ya. 2 kali 0,1 itu sama dengan 0,2 mol. Oke, kita masukkan ke sini. Mg-nya 0,125 mol, HCl-nya 0,2 mol. Ini jadi mol mula-mula. Oke. Nah, udah dibahas bahwa ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, Mg habis, HCl bersisa. Kemungkinan yang kedua, HCl habis, Mg bersisa. Kemungkinan yang ketiga, dua-duanya habis. Ya, dengan syarat. Kalau mau dua-duanya habis, perbandingan mula-mulanya harus sama dengan perbandingan koefisien. Ya, perbandingan koefisiennya 1/2. Sedangkan mula-mulanya 0,125 berbanding 0,2. Bukan 1/2. Nah, berarti ini pasti ada yang bersisa. Oke. Kita cari kemungkinan yang pertama, jika Mg habis ya, berarti dihabiskan semuanya 0,125 dihabiskan 0,125. Nah, kita cari mol HCl jika Mg habis. Ya, sesuai perbandingan koefisien, sebetulnya ini mudah karena koefisiennya 1/2. Berarti HCl-nya ya 2 kali lipat daripada 0,125. Atau kalau mau dihitung, berarti koefisiennya 2/1. Ya, 2/1 kali ini, yaitu 0,25. Jadi, jika Mg habis sebanyak 0,125, maka HCl yang diperlukan adalah 0,25.
Karena 1 berbanding 2, 0,125 berbanding 0,25. Nah, ini tidak mungkin ya. Kenapa tidak mungkin? Karena 0,25 itu lebih banyak daripada 0,2. Jadi tidak mungkin ya. Jadi yang dibutuhkan lebih banyak daripada yang tersedia. Oke, berarti tidak mungkin. Kita hapus lagi. Nah, sekarang kemungkinan yang kedua HCl habis sebanyak 0,2 mol. Kalau HCl habis 0,2 mol, maka Mg-nya ya 0,1 kan? Karena 2 berbanding 1, atau kalau mau dihitung 1 per 2 kali ini 0,2 sama dengan 0,1 ya. Jadi, jika HCl habis, maka Mg yang diperlukan 0,1, sementara yang tersedia 0,125 lebih banyak. Jadi ini mungkin ya. Jadi ini yang betul. Oke. Kita cari mol yang lainnya sesuai perbandingan koefisien ya. MgCl2-nya gampang lah. Karena koefisiennya 1, kita bandingkan dengan yang ini. Tapi kalau mau dibandingkan bebas itu harus yang bereaksinya ya. Berarti sama ya 0,1. Karena koefisiennya sama, berarti kita gunakan ini. Kemudian H2-nya juga 0,1 karena koefisiennya 1 ya. Ini 1, ini 1 berarti sama dengan ini. Nah, yang dibandingkan itu yang bereaksinya ya, yang bereaksinya. Bukan mula-mulanya. Kalau mau mula-mulanya ya harus yang habis ya. Oke, sisanya Mg pasti ada sisa karena yang tersedia 0,125 sementara yang digunakan 0,1 ya, tinggal dikurangi saja. Sisanya 0,025. Sementara HCl habis, MgCl yang dihasilkan 0,1 mol, H2 juga sama 0,1 mol. Oke. Nomor A yang ditanyakan apa preaksi pembatasnya? Preaksi pembatas itu adalah preaksi yang habis bereaksi, artinya tidak bersisa. Berarti preaksi pembatas yang habisnya itu yaitu HCl ya. Berarti jawabannya preaksi pembatasnya adalah HCl atau asam klorida. B yang ditanyakan adalah massa zat yang bersisa. Nah, zat yang bersisa adalah Mg ya. MgCl bukan sisa tapi hasil ya. Berarti ini reaksi yang bersisa itu. Berarti yang ditanyakan adalah massa Mg ya. Massa zat yang bersisa itu berarti massa Mg, rumusnya mol kali massa molar. Molnya adalah ini mol sisa 0,025 dikali massa molar Mg itu 24. Hasilnya adalah 0,6 gram sisanya. Jadi dari 3 gram si magnesiumnya tidak digunakan semuanya ya. Yang bersisanya 0,6 gram. Berarti yang digunakannya 2,4 gram. Kemudian nomor C yang ditanyakan volume gas hidrogen yang dihasilkan ya, berarti ini jika diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Oke, ditanyakan volume H2, gas H2 tapi bukan pada keadaan standar dan RTP. Berarti kita menggunakan persamaan gas ideal ya. Berarti volumenya rumusnya mol kali R kali T per P. Oke. Molnya kita gunakan mol H2 yaitu 0,1 mol, R-nya adalah tetapan gas ideal. Ini berikutnya T itu suhu mutlak. Suhu mutlak itu Kelvin ya, berarti ini harus dirubah ke Kelvin ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin per T itu tekanan 1 atmosfer. Oke. Ini dikalikan hasilnya adalah 2,46 liter. Itu jawabannya. Kemudian nomor 4 nomor 4 soalnya sebanyak 16,8 gram kalsium nitrat dan 17,5 gram amonium fluorida direaksikan dalam ruang tertutup menghasilkan kalsium fluorida di nitrogen monoksida dan uap air. Hitunglah massa masing-masing zat yang dihasilkan. Oke. Di sini semuanya dalam bentuk kalimat ya. Jadi senyawa-senyawanya dalam bentuk nama senyawa. Nah, kita harus merubah nama senyawa ini menjadi rumus senyawa atau rumus kimia. Kemudian rubah menjadi persamaan reaksi kimia. Supaya kita bisa menghitung massa zat yang dihasilkannya. Oke, yang pertama kalsium nitrat. Oke, itu udah dibahas di bab tata nama senyawa. Kalsium nitrat itu adalah senyawa ion ya.
karena ada logamnya yaitu kalsium. Kalsium itu logam golongan 2A. Berarti kalau logam golongan 2A, kalsium itu positif 2 ya. Kemudian nitrat. Nitrat itu ion poliatom dengan rumus NO3 negatif 1 ya. NO3 min. Nah, min 1 ini adalah muatan nitrat. Oke. Dalam rumus kimia sudah dibahas ya. Senyawa kimia itu adalah netral. Netral itu muatan positif sama dengan muatan negatif. Nah, ini tidak sama positif negatifnya, maka harus disamakan. Positifnya 2, negatifnya 1, supaya sama, maka yang negatif 1 kali 2. Artinya NO3-nya itu ada 2 kali. Sehingga kalau digabungkan, kalsium nitrat itu adalah CaNO3 2 kali. Jadi si nitratnya ada 2, karena nitrat itu negatif 1, sementara kalsium positif 2. Oke, kita simpan. Kalsium nitrat itu CaNO3 2 kali ya, karena di jawaban tugas ini banyak yang salah dalam menuliskan rumus senyawa dari nama, padahal itu sudah dibahas. Kemudian direaksikan dengan amonium fluorida. Nah, amonium fluorida juga itu adalah senyawa ion karena terdiri dari ion amonium dan ion fluorida ya. Sebetulnya senyawa lebih tepatnya senyawa campuran ion kovalen ya, tapi kita kerjakannya dari ion amonium. Itu rumusnya ya di tabel yang pernah dibahas. Amonium itu NH4+ ya, sedangkan fluorida itu adalah F- ya. Jadi fluorida itu negatif 1 golongan 7A. Nah, positif dan negatifnya sudah sama ya, berarti tinggal gabungkan saja, yaitu berarti amonium fluorida itu rumusnya adalah NH4F. Ini juga banyak yang salah ya. Tambah NH4F menghasilkan kalsium fluorida. Kalsium itu tadi Ca2+, fluorida itu F-. Nah, ini tidak sama. Berarti yang negatif 1 kali 2. Sehingga kalsium fluorida itu adalah rumusnya CaF2. Atau kalau di ikatan ion juga udah dibahas. Ca melepaskan 2 elektron, sementara fluor ya membutuhkan 1. Maka fluornya harus ada 2. Oke, hasilnya CaF2 dan dinitrogen monoksida. Nah, kalau ini senyawa kovalen ya, karena awalannya pakai awalan di. Kemudian kenapa senyawa kovalen ya, karena non-logam dinitrogen. Berarti nitrogennya ada di atau ada 2, monoksida oksigen ya, berarti ada 1. Berarti dinitrogen monoksida itu N2O dan uap air ya. Air itu H2O. Oke. Kita harus setarakan dulu. Ya. Kita menyetarakan Ca dulu. Ca di kiri 1, di kanan 1 udah sama. Kemudian lihat N ya. Kita jangan menyetarakan N dulu karena N itu banyak ya. N di sini ada ya. Kita cari yang satu saja. O terakhir ya. H juga biasanya terakhir. Nah, kita setarakan dulu F. F di kiri 1, di kanan 2 ya. Berarti ini tinggal kali 2 koefisiennya. Oke. Setelah F baru N. Oke. N di sini ada 2 ya, dalam kurung 2. 1 kali 2 2. Di sini ada 2. 1 kali 2 2 juga. Berarti N itu ada 4 di kiri, di kanan ada 2 ya. Berarti ini supaya sama tinggal dikali 2. Kemudian H di kiri ini 4 kali 2 8, di kanan ada 2, kali berapa supaya 8 ya, berarti dikali 4. Terakhir kita cek O. O-nya di kiri 6, di kanan 2 tambah 4 6 ya. Sekarang udah setara. Oke, kita simpan masanya kalsium nitrat itu ini 16,8 gram, sementara amonium fluoridanya 17,5 gram. Yang ditanyakan adalah massa masing-masing zat yang dihasilkan. Berarti zat hasil. Hasil itu ada 4, yaitu kalsium fluorida, dinitrogen monoksida, dan air. Kita cari massa semuanya yang ditanyakan. Kita rubah dulu massanya menjadi mol ya. Yang pertama, mol kalsium nitrat sama dengan rumus mol dari massa adalah massa per massa molar. Nah, massa kalsium nitrat kita hitung ya. 16,8 gram. Masanya, massa molarnya kalsium nitrat itu
diketahui Ca ya di soal tadi diketahui AR-nya 40, N14, O16. 40 kali 1 40, 14-nya ada 2, N-nya ada 2, 14 kali 2 28, O-nya lihat ada 6, 3 kali 6 berarti 16 kali 6 itu 96. Jumlahkan semuanya 164 ya. Jadi 16,8 gram dibagi 164 gram per mol. Hasilnya 0,1 mol. Ini dibulatkan ya. Ini dibulatkan sebetulnya ya. Jadi satu angka di belakang koma. 0,1 mol supaya mudah. Kemudian kita cari mol yang kedua yaitu mol amonium fluorida sama dengan massa per massa molar. Masanya 17,5 gram, massa molarnya NH4E, F, N itu 14, A itu 1, F itu 19 ya. Kalikan masing-masing, jumlahkan 37 bagi 37 sama dengan 0,5 mol. Ini juga dibulatkan. Oke, kita masukkan molnya karena sudah diketahui yang ini dirubah jadi mol 0,1 mol, yang ini 0,5 mol. Jadi mula-mula reaksi ya. Nah, perbandingan koefisiennya 1 berbanding 2 ya, sedangkan perbandingan mol mula-mulanya 1 berbanding 5. Ini pasti salah satunya ada yang habis dan ada yang bersisa. Jika kalsium nitrat habis ya, berarti jika kalsium nitrat ini reaksi pembatas. Jika kalsium nitrat habis sebanyak 0,1 mol, maka NH4F yang diperlukan berapa ya? Ya, ini saya langsung saja ya. 1 berbanding 2 ya, berarti tinggal kali 2 atau 2 per 1 kali 0,1 yaitu 0,2. Nah, ini mungkin. Kenapa mungkin? Karena jika kalsium nitrat habis, maka amonium fluorida yang dibutuhkan 0,2 sementara yang tersedia 0,5 ya. Berarti ini sudah pasti ini. Nah, sekarang kita cari mol yang lain. Ini 0,1 karena koefisiennya 1, ini koefisiennya 2 ya. Berarti sama dengan ini 0,2, ini koefisiennya 4. Ya tinggal 2 kali lipat daripada ini atau 4 kali lipat daripada CF2 ya. 0,1 dikali 4 sama dengan 0,4 atau 0,2 ya. Atau 0,2 bukan dikali 4 tapi 4 per 2 kali 0,2 yaitu ya sama 0,4. Oke. Ini habis. Ini bersisa ya 0,5 dikurangi 0,2 itu 0,3 mol. Ini hasilnya turunkan. Oke, yang ditanyakan, nah ini reaksi pembatasnya kalsium nitrat berarti, tapi itu tidak ditanyakan. Yang ditanyakan adalah massa masing-masing zat yang dihasilkan yaitu ini. Oke, kita cari massa kalsium fluoridanya mol kali massa molar, molnya ya ini 0,1 mol, massa molar CaF2, Ca dan F2, Ca40, F19, 19-nya kali 2 sama dengan 78. Kali 78 gram per mol sama dengan 7,8 gram. Massa CaF2. Nah, maaf ya, yang ini maksudnya bukan massa CaF2, yang ini ya. Ini belum keedit, ini adalah massa dari N2O ya. Jadi ini koreksi nanti di catatannya. Ini adalah massa N2O atau massa di nitrogen monoksida ya. 0,2 mol dikali N2O 14 kali 2 16 kali 1 jumlahkan 44 kali 44 sama dengan 8,8 gram. Jadi massa N2O-nya adalah 8,8 gram. Kemudian yang ketiga, massa air. Mol kali massa molar, molnya yang ini 0,4. Massa molar air itu ya 18 lah. 18 gram per mol sama dengan 7,2 gram. Jadi jawabannya massa CaF2 adalah 7,8 gram. Massa ini ya, ini maksudnya adalah massa N2O 8,8 gram, massa H2O adalah 7,2 gram.